selatan. Selatan kan? Sedangkan masyrik itu timur, maghrib barat. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa antara selatan dan utara adalah kiblat, tapi nyebutnya itu adalah antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Nah gitu, yang perlu diteliti oleh para ilmuwan kan seperti itu. Ini Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Ma dimanapun atau antara atau sesuatu, bainal masyriqi antara timur, wal maghribi dan barat, kiblatun adalah arah kiblat. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini ada di At-Tirmidzi, wa qawahu Al-Bukhari, dan hadis ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yaitu ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Sesuatu antara masyrik dan maghrib adalah kiblat. Jadi bagi kita yang jauh arahnya ke Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah itu kalau tidak ada ukuran yang pastinya, boleh kita menduga-duga. Boleh kita menduga-duga. Andai kata ijtihad kita salah, tetap sah juga salat kita. Karena kita sebelumnya sudah berijtihad. Artinya ada upaya untuk mencari tahu mana arah kiblat yang betul. Kalau sudah ditetapkan, kita yakini arah kiblat itu ternyata salah, tetap sah salat kita. Beda dengan masuknya waktu salat. Kita berijtihad bahwa sekarang sudah masuk waktu Isya. Salatlah kita Isya, Allahu Akbar, salat Isya. Beres salat Isya, tapi ternyata belum masuk waktu Isya. Nah itu kita gugur salat Isyanya karena belum masuk waktunya. Beda dengan kiblat. Kalau kiblat kita sudah menyangka arah kiblat kita betul, tapi ternyata salah, sedangkan kita sudah beres melakukan salat, sah salat kita. Itu. Karena apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Dimanapun kita berada, arah manapun kita sholat, yang penting sudah meyakini bahwa itu adalah arah yang betul, bahwa itu adalah arah kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini membuktikan bahwa bumi itu bulat, ya kan? Bumi bulat. Misalkan kita ada di timurnya Ka'bah. Andai kata kita sholatnya menghadap ke kaler gitu, ke mana? Ke timur, tapi dengan arah yang dipastikan itu kira-kira menuju ke Ka'bah. Kita dinilai bahwa sholat kita sudah menghadap Ka'bah, karena nanti muter juga kan ke sini arah kita, kan gitu. Ma bainal masyriqi wal maghribi, misalkan ngetan, kan ketemu juga dengan Ka'bah gitu. Ya. Tapi kaidahnya apabila seseorang akan melakukan sholat dan dia jauh dari Ka'bah, maka dia menghadapnya itu adalah ke arah yang memang dari tempat dia ke Ka'bah dekat gitu. Meskipun bisa dia, saya sholat sekarang nih, ini arah Ka'bah, tapi saya sholat ke sana misalkan karena nggak tahu, tapi tetap juga nyampe ke Ka'bah kan, tapi jauh, ya kan? Ya, jarak keliling bumi itu kan berapa kilometer? Sekitar 40.000 kilometer kan? Jadi dari arah kita ke Ka'bah itu kan sekitar 7.925. Nah, 40 dikurangi itu gitu kan, berarti jarak kita ke Ka'bah ya segitu. Tapi nyampe juga ke Ka'bah kalau kita sholatnya ngetan. Nah gitu. Ketemu juga dengan Ka'bah. Gitu. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Sesuatu antara masyrik dan maghrib adalah kiblah.
Ada beberapa pertanyaan, ini kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, sedangkan beliau itu adanya di Madinah. Madinah itu bukan masyrik atau maghrib dari Ka'bah, bukan. Tapi Madinah itu posisinya adalah sebelah utara Ka'bah. Jadi dari Madinah, sholat menghadap Ka'bah itu menghadap utara. Selatan. Selatan kan? Sedangkan masyrik itu timur, maghrib barat. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa antara selatan dan utara adalah kiblat, tapi nyebutnya itu adalah antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Nah gitu, yang perlu diteliti oleh para ilmuwan kan seperti itu. Ini mukjizat ilmiah juga mengenai sains, ilmu pengetahuan. Ya, gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda seperti ini adalah untuk orang-orang yang jauh dari Ka'bah. Karena kalau kita lihat peta dunia, ternyata dunia itu melebar, bukan memanjang. Kalau makin atas itu samudra, makin bawah samudra, kan gitu. Kalau makin atas berarti samudra apa? Atlantik. Kalau paling bawah samudra, ya kan? Ya samudra kan ada dua gitu yang gede. Tapi bumi itu melebar ke samping dan ke kanan dan ke kiri. Artinya ke kanan dan ke kiri itu, kalau ke kanan berarti masyrik, kalau ke kiri berarti maghrib. Nah itu cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan wahyu. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Artinya orang-orang itu adanya ya di sebelah masyrik, kalau enggak di sebelah maghrib. Bukan sebelah selatan, bukan sebelah utara. Kan gitu. Coba lihat peta dunia. Ya, ini kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dibimbing oleh wahyu ilahi.